Lillahi Habib Osman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Sumbaila Ruhi Syekhina Al-Arif Billah Abi Muhammad Amin Badali Sekumpul Ansarat al-Muslimila Ruhi Jami'il Masyayikhina Wa muallimina ajma'in wa walidina li jami'al muslimina wa muslimat Anna Allah tabashana wa iyahum birrahmah wal maghfirah Wa yu'idu alaina wa ala awladina wa zurriyatina muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى من هو شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmat-Nya lagi menarik akan kelebihan pemberiannya dan salawat yang akmal serta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yakni akil balik bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberatan dimati akan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya oleh hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, alhamdulillah. Jadi umur dan kesehatan yang diberikan Allah itu merupakan modal bagi kita untuk memperbanyak bekal sanggup di negeri akhirat. Karena siapapun kita itu pasti dah akan mengalami kematian. Ya kah? Nang bapangkat kah, nang sugih kah, ya kah? Pedagang kah, petani kah, berataan pasti akan merasakan kematian.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi hakikatnya kita ini menunggu-nunggu kematian. Kapan? Bisa aja malam ini, bisa aja besok, bisa aja terserah. Terserah Allah. Ya kan? Nah, oleh karena itu umur dan kesehatan yang diberikan Allah itu merupakan bekal untuk kita sekali lagi menambah-nambah amal ibadah. Karena itulah yang akan kita petik. Itulah yang akan kita nikmati nanti sesudah kita meninggal dunia. Dunia darul ibadah, wal akhirah darul jaza. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dunia ini tempat kita beribadat dan akhirat tempat kita memetik hasilnya. Jadi kita berdoa mudahan husnul khotimah. Iya kah? Mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu makanya kita disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu, apapun ibadah kita itu kada akan berhasil, kada akan diberi pahala. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, laki-laki, perempuan, anum tuha sama aja. Setiap orang yang beramal tapi kada didasari dengan ilmu, artinya kada belajar atau umpat-umpatan. Maksud umpat-umpatan ini kayak apa? Maksudnya kayak ini. Ada duit banyak, menyetor haji, sampai waktunya pulang belajar kada. Ujar orang, gampang aja nyawa situ umpati orang dia. Umpati orang aja. Itulah kayak. Jadi nangaran kada belajar, iya kan? Di Madinah dahulu 8 hari tah di Madinah, ada nang 9 hari ya lah. Nah, kemudian mengambil miqat di Bir Ali atau Abyar Ali. Nangaran kada belajar. Orang itu kan dari Madinah habis apa ngarannya di apa pondok atau apa gedung, nah, di hotel itu biasa kan disuruh mandi berpakaian ihram, ya kan? Gitu. Nah, walaupun yang sebujurannya itu kita berniat itu nanti di Bir Ali. Nah, ada sidin ini ya memang 4 juga mandi juga karena kan disuruh. Terus sudah itu lalu berpakaian segala macam, pakaian ihram, kemudian membuat di bis sampai ke Bir Ali, turunan orang nih jemaah yang lain. Ada sidin kada turun. Apa aja, 2 laki bini bebandar nih. Bemunggulannya turun di sini. Banyaknya di Madinah tadi. Kita semingguan situ nah macam-macam ditukar di pasar lagi. Di sini apa turun ini pasar sedikit ini. Ya kada tahu kasihan, ya kada belajar, ya kan? Berdiam aja di mobil tuh, di bis tuh berdiam. Orang turunan baudu orang, ya kemudian sembahyang sunat ihram, kemudian berniat, ya kan ada sedini berdiam aja di bis. Ujar sidin bebungulan betul tukar nang sedikit dikit bener ini uang. Di mana? Di Madinah deh. Behimat. Nah, kadang di sini, kada botak. Cuma nang lain aja. Padahal nang kada botak. Deh. Nah, lalu tulak. Ini membacanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Lalu sampai parak lawan Mekah nih. Betakune, Pak, apa tadi badi tukar Pak di situ, di Bir Ali situ. Oh, di sini kami kan betul tukar. Kami di situ berniat apa pajar? Kita di bahaji kalau enggak bahaji, cuma di situ berniatnya
Ikam teh berniat lah. Kada tahu bae aja. Maka wajib berniat di mana? Bir Ali kalau. Di Bir Ali kalau berniat kalau. Asli ini parak badar lagi lawan Mekah. Tapi nanggaran kada berniat. Jadi pian patut berniat kada? Kada berniat. Kami kira bubuan pian turunan belanja. Kita tukar macam-macam. Jadi kami pandang dua laki bini. Bubungulan bapak banyaknya semalam sudah lawas di Madinah kan bukan tukar bimak maka tukar. Nah ujar nang jamaah nang dihiga nih pada kanelan membimbingnya rupanya kada tihi dua dikira mah turunan beratan. Nah lah jadi Pak pian tadi berniat lah kada. Nah mun kada berniat bae berarti pian kada berhaji. Oh bapak kayak apa paksa menyewa pulang motor belain motor sedan bebulik pulang ke Bir Ali pian bae berniat nah sampai di situ kada pian berniat nek apa nih kada kawa aku aja sedang mun kada digani pulang nah kada kawa aku aja mun kada digani pulang jadi ujar pembimbing ini Pak jamaah banyak benar Pak amun kada dibimbing kayak apa dengan ini pian berduaan nih kasih kayak apa kau berniat pian belajar kada semalam di Banjar kada aja sih jadi kada belajar ujung orang dua empat orang nah empat orang turi orang tapi orang turunan kada mau turun dikira belanja. Nah itu tak akibat kada belajar lah itu contoh benar aja. Nah ini kejadian Pak kadang kalau pangkesa-kesa kada ada kejadian. Nah makanya tadi dikatakan oleh Ibnu Ruslan kullu man bighairi ilmin ya'malu al-a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal beribadat tapi kada belajar. Makanya ujar guru, bahari jar guru sekumpul kan ujar sidin. Kita ini kalau belajar itu bukan kayak ini caranya nukar buku, ada petunjuk macam-macam, lalu baca seorang, lalu beramal seorang, kada mau kayak itu, harus berguru, wajib berguru. Makanya ujar Rasul, bu'istu mu'alliman, ujar Nabi, lah aku diutus menjadi guru. Nabi diutus jadi guru sendiri. Artinya apa? Artinya mengisyaratkan setiap orang yang ingin berilmu, beribadat, lah wajib belajar ilmu dan wajib mencari gurunya. Jadi kan kau bahapal, bujur tak. Malam yakun syekhan, fasyaitanu syekhuhu au kamakal. Barang siapa kada berguru, maka syaitan gurunya. Makanya tadi minta maaf guru menyuruh ulun membacakan belajar kita sama-sama nih ulun kada ada niat belajar pian lah sama-sama kita belajar. Guru minta bacakan tahu tadi guru. Itu. Nah, ulun itu terus terangnya ulun kada suah belajar itu. Yang ulun belajar dari almarhum guru sekumpul yang ini sifat 20. Nah, ini murah aja baik. Paling 3.000, 4.000-an harganya paling larang 5.000. Amun pian ka mana tuh penatu kah mana? Pon. Nah, tukar hak. Nggih. Nah, tukar hak bagi-bagi lon jamaah. Jangan nukar sebutin aja. Maaf lah. Nah jadi minta maaf ulun kada membaca itu kitabnya tapi yang dibaca ini sifat 20 karangan Habib Utsman Batawi. Mudahan berkat sidin lah berkat guru kita mudah-mudahan Allah taala memberi paham, memberikan makrifat yang sempurna dan diakhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lalu Habib Utsman ini sidin memulai mengarang kitab ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum artinya dengan nama Zat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kayak itu lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa maksudnya Ar-Rahman, apa maksudnya Ar-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Zat Allah yang Maha Pengasih. Pengasih itu apa yang maksudnya? Mengasih itu memberi. Ya kan? Misalnya kayak ini. Ulun kada ada bisa apa-apa misalnya. Lalu datang guru, ujar guru, pian hendaklah
ulun ngaran Muhammad Arba'in lah, Haji Muhammad Arba'in ngaran ulun. Kada Arba'in aja sebab ulun pernah diprotes Habib. Kami Arba'in 40 artinya bujur ya. 40 Arba'in itu ya kalau kada menyalahkan ulun. Cuman itu jak aja sih kada BP ulun ini ngaran Muhammad Arba'in. Lah, nah itu. Tapi kada apa-apa lah. Kada apa-apa eta. Nah, jadi ulun ini kada ada bisi, kada di HP misalnya. Lalu oleh guru, ujar guru hendaknya kami HP. Lalu dikasih, nah ini kan ngarannya dikasih kan diberi. Asalnya kada ada lalu diberi ngarannya dikasih. Bujur kan? Nah, kita ini dikasih oleh Allah. Apa maksud dikasih? Artinya kita diciptakan, dijadikan oleh Allah dari asalnya tiada menjadi ada. Jadi langit itu kasihnya Allah, bumi kasihnya Allah, tumbuh-tumbuhan kasihnya Allah, air, apalagi angin, udara, matahari dan semuanya itu adalah kasihnya Allah. Artinya diciptakan oleh Allah dari tiada kepada ada. Syukur gak ada? Syukur gak ada? Coba bayangkan, amun Tuhan kada maulah kita, kada menciptakan kita kayak apa kita nih hendak berada. Ini sesuatu tuh kadada kawalah maulah dirinya lah. Kon? Asalnya kadada kawalah menciptakan dirinya. Ulun asalnya kadada kawalah hendak maulah diri ulun kadada ini jadi ada kawa kada. Ulunnya aja kadada. Lah, ini ada juga bahasa Alabiu. Maaf kalau tidak turun Alabiu lah. Maaf lah. Nah, aku nih guru ajar bila malam bingung kenapa waktu guring ujar lakiku ujar biniku lah aku nih guru bingung bila guring itu ujar biniku bah tangan pian bayi waktu guring tuh kada ada sabalah itu Alabiu. Bujur kah? Bujur kah? Kada jadi laki ada kada baik bila pian guring kan betatai berdua nih bila pian guring pasti tangan pian tuh kada ada sebelah kada jadi laki ada nah pian kada merasa nong bini ini ada bio juga kan kada lebih bujuran tuh cuma nang laki ini kada paham bujuran karena malam ini jangan bini lun potokan bila guring kita lu botokan, ya guring sekalinya dipotol dan bini bujur tangan laki banyak di dada bini. Nah, minum dulu. Jadi sesuatu yang kadang kada mungkin mengadakan dirinya sendiri. Bahkan apa jadi ada, itulah Allah yang mengadakan. Itulah Allah yang mengasih. Jadi nampak kasih Allah, nampak rahman Allah di mana? Di mana-mana. Di langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan semuanya itu nampak rahmannya Allah. Artinya kasihnya Allah diciptakan oleh Allah dari tiada kepada ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu ujar Allah apakah kamu tidak melihat akan kasih sayang. Jadi Masya Allah luar biasa. Coba pian. Amun diri kita nih kadada, zat kita kadada adalah kekayaan. Mun diri kita aja kadada kada mungkin ada istilah kaya subih. Amun diri kadada mungkin adalah pangkat jenderal segala macam mungkinkah? Kada mungkin ada kenapa dirinya aja kadada. Ya kan? Jadi berkat diri kita diulah oleh Allah kemudian dikasih lagi harta benda segala macam itu nampak rahmannya Allah. Nampak rahmannya Allah di mana-mana. Ya kan? Nah tinggal kita sering-seringlah mengingat-ingat kebaikan Allah itu. Amun hendak hati bahagia, amun hendak hati senang, amun hendak dapat makrifat di dunia, surga di dunia yaitu makrifat. Bila sudah dapat makrifat di dunia, nah makrifat apa? Di antaranya melihat akan rahmannya Allah, kasihnya Allah terhadap diri kita, langit, bumi dan alam semesta ini adalah kasihnya Allah.
lalu kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah ini, maka hati kita semakin lapang lah, maka hidup ini insya Allah bahagia terus, kada ada stres. Memang orang yang stres itu pian orang kada tapi ingat lah nikmat Tuhan, bujur kada. Padahal rumah singganalan sudah, mobil 10 sudah, bini kurang satu berapa? Kadang ini gue nyempet jar kalau kita catok banyak. Nah iya kita nih, takut apa? Takut apa? Suami takut. Adakah di sini adakah? Sama ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi jangan kita memikirkan sesuatu yang mendatangkan pusang, yang mendatangkan sakit hati. Apa itu? Yaitu memikirkan bala yang dipikirkan, kekurangan. Jangan pikirkan kebaikan Tuhan, kebaikan nikmat Allah. Kebaikan atau nikmat Allah itu yang dipikirkan. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ayo biar Tuhan ingat-ingat nikmat yang kuberikan kepada kamu. Jadi mun hendak bahagia sebutingnya, jangan mengatakan bala, jangan mengatakan musibah, jangan mengatakan lalu kena pusang. Maka bila pusang bayi ngomong, orang bayi ngomong pusang itu nyamanlah sembahyang. Kada nyaman, menghadapi bini kan kada nyaman, kenapa pusang? Berduit pusang, kada berduit tak? Berduitnya pusang, kada berduit. Mudahan kita selamat. Jadi kalau sudah nampak kasihnya Allah di diri kita seikungan, coba bagusnya Tuhan. Ini mata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ciptakan bagi kamu itu sam'a. Sam'a itu pendengaran. Pendengaran itu lain telinganya. Kalau telinga itu udun. Ya kalau ini telinga ini udun, ngadanya bahasa Arab. Sam'a itu pendengarannya. Jadi kita dikasih dua. Ada telinganya, ada pendengarannya. Bejar? Iya kah? Nah, amun telinganya kadang pendengaran itu adalah ini telinganya kadang pendengaran itu adalah mustahil ada, tapi telinganya ada pendengaran bisa adalah bisa, ya kah? Nah, mun ulun boleh bekesah sedikit lah. Orang nih tulis rumahan. Orang nih tulis rumahan. Bejual kambing, kambing daging kambing disembelih sidin, karena dijual sidin 4 kilo setengah kilo apa ya tak. Itu kebetulan hari hujan tutup sidin. Nah, lalu tutup lah, karena hari hujan ada benaung. Jadi benaung orang nih, jadi jerurang paman lu tempat benaung lah, maaf. Ini hari hujan aku kada buka kambing, kada jualan kambing. Hanya kada mendangan. Ujar sidin tadi kan ulun 4 benaung, ujar sidin, maaf aku kada berjualan kambing karena hujan. Kan bujurlah jawaban itu. Bujur kada. Dia tuli. Ya kan? Nah, udah 4 benaung itu deh. Lah, udah itu pas taduh, lalu naik ke rumah laki nih. Beto kumpulan nih kan ada bini, ada anak, saya binian, ada kuitan bini. Nah, jadi hujan nang laki emaknya tadi emaknya ada orang hendak nukar kambing ujar aku, daging kambing ujar aku, tutup. Kada hujan kada berjualan nih, kada berjualan tutup sudah. Ya kami bungul benar orang hendak meminang anak kita, kenapa maka kada hakut dah kawinakan jauhnya. Nang bini kan hujan nang laki tadi pada kalong bini nih hujan nang laki tadi umumnya ada orang hendak nukar daging kambing
jar ko tutup kan hari hujan nang bini bungulnya ada orang meminang hendak lawan anak kita lawas kasihan bujang lawas dah jaka dikawinakan ya kami bungul benar hujan nang bini kan luput dah lup dua dah salah dah. Nah jadi nang anak ini pulang nih dia bilang nih ulun nih hendak dikawinakan abah nih gadis lah enggak bilang ini nih jangan anak ditulis juga nih ulun nih hendak dikawinakan abah dia tertawa kayak itu dikiranya mengawinkan abahnya lah tuntutan kan salah pulang nih jadi ujar nang ini pulang nih tulis juga jadi ujar ini ya undani tahu lah nyonya terserah apa mamanya wajah dibuang kau dan dilantaran terserahnya aja lagi kan jawaban itu kalau tulis itu ngali nah jadi salah terus orang telah bila kada mau berdagangan kada mau belajar salah terus gawian bujur tuh walaupun ini merasa bujur itu rasa ini tapi salah terus nah kita kembali Bapak Ibu hadirin rahimakumullah Allah mengasihi kita telinga udhun tapi dikasih juga apa pendengaran alhamdulillah wal basar Allah mengulahkan kita itu penglihatan lain mata kalau mata ainun itu biji matanya nah sekarang basar itu penglihatannya kayak apa hendak melihat amun penglihatannya kan ada apabila kayak apa hendak melihat penglihatannya ada amun matanya kan ada tapi kadang banyak orang matanya ada tapi penglihatannya kan ada nah sekarang kita diberikan telinga lawan pendengarannya diberikan mata lawan penglihatannya alhamdulillah saking hebatnya Tuhan tapi kita ini amun kadang memikirkan nikmat Tuhan ini lalu kita ada cinta lawan Allah Nah kita terusakan. Jadi nampaklah sayangnya Allah, kasihnya Allah di mana-mana. Langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, semua ini adalah kasihnya Allah kepada kita. Nah kemudian berikutnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kita telah artinya adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya penyayang? Penyayang ini artinya Tuhan menyayangi kepada hamba yang dikehendakinya, kepada manusia yang dikehendakinya. Kada seberatan orang walaupun dikasih oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kada beratan orang disayanginya. Lalu siapa yang disayangi Allah? Yaitu orang yang diberi iman, orang yang diberi Islam, orang yang dianugerahkan, ditolongi untuk beramal ibadat. Itulah orang yang disayang oleh Allah. Kita alhamdulillah ya kada diulah oleh Allah, diciptakan oleh segala macam, ini adalah kasihnya Allah. Kemudian kita diberi iman, kita diberi Islam, alhamdulillah. Apalagi yang kita sedihkan, apalagi yang kita pusangkan, aturannya kita inilah maaf. Makanya surah Fatihah imbah Bismillahirrahmanirrahim. Apa sambungannya? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita sudah diberi pengenalan, diberi makrifat bahwa Allah mengasihi kita. Kemudian Allah itu menyayangi kita. Sudah diciptakan kita sebukuan awak, kemudian disayangi pula dengan apa? Diadakan iman, diadakan Islam, ditolongi seperti ini. Nah kita dudukan sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar di dalam masjidnya Allah. Ya kan? Ini tanda kasihnya Allah, tanda sayangnya Allah, nampak benar. Lalu ucapannya imbahnya dengan nama zat Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, ucapannya alhamdulillah. Memang maha suci, apa ngarannya, segala puji itu ampun piannya Tuhan. Kenapa? Tanpa pian ulun kada ada wujud ulun ini. Tanpa pian ulun kada kawa hidup di dunia. Tanpa pian ulun kada kawa melihat. Tanpa pian ulun kada kawa mendengar. Tanpa pian ulun kada kawa bergerak berdiam. Tanpa pian ulun kada tahu iman. Tanpa pian ulun kada tahu Islam. Tanpa pian ulun kada kawa beribadah. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa kalayannya thank you ya Allah. Bujur? Bujur? Kawa berjalan thank you ya Allah. Kawa duduk thank you. Kawa rabah thank you ya Allah. Iya kah? Nah, meitihi membuka kelambu, oh bujure bidiku thank you ya Allah.
Entah power dulu mintu halah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya lah orang yang sudah mengucap bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Orang ini almarhum guru sekumpul itu ujar sidin kalau sudah makrifat kepada bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin itu pantangan sepenting jangan ada sedih. Apa yang disediakan? Langit nikmat dari Allah, bumi nikmat dari Allah, diri kita nikmat dari apa? Fami ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Nyata nampak sudah jawab kita nikmat Allah. Apalagi yang didustakan? Lalu sampai sahabat Bahari, ya Allah, ujar Rasulullah, sahabatku, ikam beriman kada? Beriman ya Rasulullah, apa bukti imanmu? Di antaranya ujar sahabat tadi, ya Rasulullah, sama di hati ulun antara real lawan batu, sama di hati ulun antara emas dan batu, sama di hati ulun antara perak dan tanah. Kada ada bedanya. Kenapa? Karena ulun punya Allah. Makanya ulun kan mengagungkan real, ulun kada mengagungkan dolar, ulun bahari kada dolar teh. Ulun kan mengagungkan rupiah, ulun kan mengagungkan. Kenapa? Karena ulun punya Allah. Allah itu yang mengadakan segala sesuatu. Mudahan kita lah diberikan makrifat yang sempurna. Jadi makanya kita disuruh walaupun hukumnya sunat hendak minum bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai bismillah? Ingat akannya nang mengadakan banyu ini siapa? Allah. Nang mengasih banyu ini Allah. Nang menyayangi kita nih, mengulahkan haus siapa? Allah. Lalu minum hilang hausnya, banyu kan menghilangkan haus kada tetap Allah juga. Karena kita insyaallah sampai jawabnya. Jadi banyak ini disuruh benar jawab minum, bukan banyu menghilangkan haus, tapi jangan kada minum. Tuhan, apa ya Tuhan? Tapi kada kayak itu pang lah. Apa ya Tuhan? Lun haus Tuhan ya minum dia Tuhan. Minum. Jar Tuhan dalam tauhid itu kan pian kalau menghilangkan haus. Jujur ya Tuhan itu hakikatnya aku bilang, tapi undang nyuruh minum. Kada Tuhan pian jajar. Anu kan minum karena pian puasa. Undak puasa aja tuh menghilangkan haus tuh puasa mendatangkan kenyang puasa. Tapi undang menyuruh nyawa minum. Kada Tuhan kada menghilangkan haus. Dua hari mati juga. Kenapa ada pasien? Pahamlah. Nah, kita sembahyang, kita beramal ibadat kan masuk surga. Amal ibadat kan masukkan surga. Ada Allah dengan rahmatnya juga ada. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu Allah dengan rahmatnya. Cuman rahmat Allah ini di mana didapat? Yaitu di ibadat. Ibadat siapa yang menyuruh Allah? Bila kita tahu bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah didapat sebab beribadat, sebab kita menuntut ilmu, sebab kita beramal, ya kan? Nah, cuman kita meyakini bahwa nama memasukkan ke dalam surga Allah. Amun kita bisa Tuhan, lu kata Tuhan ini kada hendak sembahyang, lu kada hendak baca salawat, kada hendak sifat, kenapa pian kalau masukkan dalam surga ujur dari Tuhan, tapi undang menyuruh nyawa sembahyang, menyuruh nyawa puasa, menyuruh nyawa apa? Menuntut ilmu, namun nyawa kada hakun berarti nyawa ngarannya nepatur unda. Bujur kah? Ini ada pengajian pian. Kalau sudah sampai ilmunya jangan kada usah lagi sembahyang. Kenapa? Ya sampai waduh ulun itu pian bujuran tak menangis dia datang ibu tuleh guru jar apa bu belum betakun lawan pian laki ulun ni guru kan asalnya rajin benar ke majelis taklim ke masjid ke langgar sembahyang berjamaah. Wah ini guru kan mau lagi kenapa? Iya guru mau mengaji di situ nah ada mau lagi guru ujar inya gurunya memadahi ujar laki ulun anu umanya kita kada usah lagi sembahyang. Kenapa? Aku udah dijamin guruku. Aku bini ikam anakku beratan sudah dijamin ahli surga. Yang bini
Makanya dini kada perlu lagi kita sembahyang. Kenapa? Sudah sampai. Sampai kemana? Ah, maaf lah. Asli kan sembahyang. Nah, garing pai, garing. Ya kan kalau istilah sampai itu kan serba Allah Taala. Jangan beratan gitu kan istilah sampai jadi bubuh itu serba Allah Taala beratan. Pas garing. Guru jat apa minta banyu gesen siapa? Gesen abahnya guru garing panas benar tuh. Kenapa? Jadi datang ulun. Iya, menyuruhnya minta banyu. Kenapa ada lawan Tuhan? Maka abah ya laki pintu Tuhan. Tuhan gue kan bergaringan. Jujur lah. Suaka pindah Tuhan garing. Suaka dengan Tuhan garing. Nah, namun garing itu kada Tuhan hamba. Nah makanya kita tuh disuruh sembahyang taatlah kepada Allah, disuruh puasa taatlah kepada Allah. Gawi itu tanda kita hamba. Amun kita Tuhan, aduh sah sembahyang kita Tuhan. Cuma bila lapar jangan mencari nasi. Betul kan? Amun mencari nasi itu lain Tuhan karena. Nah, lalu jasidin lah betakon sebelumnya tuh betakon sidin. Kayak apa guru hukumnya laki ulun tuh? Bu, bila laki pian tuh bae katakan bahwa sembahyang itu kada perlu lagi karena sudah sampai kada wajib lagi. Puasa itu kada wajib lagi katakan kayak itu nah karena belajar gurunya, maka laki pian tuh hukumnya murtad tuh Lalu pian gue lawan laki pian tuh wajib bercerai. Pasah sebenarnya karena beda keyakinan. Nah, lalu guru kayak apa guru? Pian selama laki pian itu metekotkan kada wajib lagi sembahyang, kada wajib lagi puasa dan haji dan lain sebagainya, gue. Nah itu pian wajib pisah karena laki pian itu hukumnya murtad. Bila pian berkumpul, pian hukumnya berzina. Bila beranakan, anak pian anak apa? Nah, anak apa? Anak kampung lah, berarti abah anak kampung lah. Tapi efeknya itu nah akibatnya, ya kan? Iblis lah, ribuan tahun Nabi beribadat, ya tuh neraka wadahnya. Kenapa? Sebabnya ada maksiat lawan Tuhan. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ujar Tuhan. Sujudlah kalian kepada Adam. Ini waktu itu kan Tuhan menyuruh malaikat, iblis, ada kemudian yang lain-lain juga. Yuk sujud kepada Adam. Sujudlah malaikat semua illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis enggan dan ia takabur. Kenapa? Karena merasa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah ini pian bahayanya kalau orang padahal iblis itu lah pian gurunya malaikat di atas langit. Malaikat di atas langit itu muridnya iblis. Tapi karena merasa berilmu, merasa banyak ibadat, merasa Tuhan pada Adam, Adam diciptakan dari tanah, seorang diciptakan dari api, merasa mulia, akhirnya disuruh sujud oleh Allah, ada mau takabur. Nah, maka sejak itulah iblis dikeluarkan dari dalam surga dan semua amal ibadatnya kada diterima oleh Allah. Apa ada gunanya itu? Kenapa? Kada paisian. Dia suruh sujud. Sujud itu kada sujud kesembahyang, kada menghormati benar aja. Jangan itu menghormati kayak ini jenah. Jadi suatu hari sampai ke situ. Sampailah dan situ lah. Tanggung sedikit nah. Karena melelap kita temimpi-mimpi apakah datang si iblis Nabi Musa apa jalan Musa saya undangnya nak bertobat pernah maulah ya Tuhan mampuni hadang lu jadi Musa ini Allah Ta'ala ampun apa ngarannya keputusan sudah kada tahu jua hadang dulu nak petak penon Tuhan dulu munajat Nabi Musa ya Allah tunah iblis hendak bertobat diterimakah? Ujar Tuhan, siapapun yang bertobat minta ampun, unda ampuni dosanya, unda ampuni kesalahannya. Iblis unda ampuni kesalahannya, tapi sebuting sujud kepada kubur Nabi Adam. Ya kesalahannya ditolak.
Kita nih kalau ada kesalahan, maaflah ulun yang ambil ampun ampun sidin tuh misalnya ambil ampun sidin apakah diambil bertobat ini kada mau astagfirullah kada mau kayak itu harus belum boleh ampun sidin dulu. Ini kan kesalahannya kada mau sujud kepada Nabi Adam waktu Nabi Adam ada hidup. Nah sekarang sudah Nabi Adam meninggal di zaman Nabi Musa. Lalu hendak bertobat ujar Tuhan, "Ndak ampuni dia dosanya, ndak ampuni dia kesalahan. Cuma sujud dulu ke kubur Nabi Adam." Nah, padahkan sudah iblis. Jadi kayak anu lisai iblis lah. Anu lisai ujar Tuhan diampuni aja dosanya. Oh, imong iblis betul ditandik cuma sebuting Tuhan mampuni aja syaratnya nyo sujud di kubur Nabi Adam. Ah, iblis Adamnya aja ndak sujud apalagi di kuburnya. Nah, dasar pengarasan maka ngalih orang pengarasan nih. Memang kita ini sekali-sekali tuh perlu dua karas lah. Bopian ini lalu tapi pun karas terus ini iya ta iblis. Nah, karena insya Allah kita sambung mudahan panjang umur. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan makrifat yang sempurna, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan